Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya baik, terima kasih kepada anak-anak sekalian yang sudah hadir pada tepat waktu. Hari ini kita akan melanjutkan materi. Semoga anak-anak sekalian sudah tahu materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu kekongruenan dan kesebangunan. Pada materi sebelumnya kita telah mempelajari mengenai transformasi. Kita pada hari ini masih ada kaitannya dengan transformasi. Ya, pada materi kekongruenan dan kesebangunan ini kita akan mempelajari beberapa submateri. Materi pertama mengenai definisi dari kekongruenan. Materi kedua mengidentifikasi persyaratan kekongruenan bangun datar, dan yang ketiga kita akan mempelajari mengenai syarat kekongruenan dua segitiga. Sebelum kita melangkah pada materi, terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, semoga kepada adik-adik semua sudah ada gambaran mengenai materi kekongruenan yang akan kita bahas pada hari ini. Baik, kita melangkah pada materi pertama. Materi pertama ini definisi dari kekongruenan. Adik-adik mungkin sudah punya gambaran. Sebagaimana telah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, agar adik-adik belajar mengenai materi kekongruenan ini. Materi kekongruenan, materi kekongruenan ini ada beberapa submateri yang seperti yang saya katakan tadi. Yang pertama itu kita akan mempelajari mengenai definisi, terus syarat kekongruenan bangun datar dan syarat dua segitiga kongruen. Definisi kekongruenan. Adik-adik sudah paham mengenai definisi kekongruenan? Kekongruenan adalah kondisi di mana dua buah bangun datar yang kedua bangunnya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Jadi di sini adik-adik, dari definisi ini kita bisa menentukan mana bangun datar yang dikatakan kongruen. Yang pertama, bangun datar kita katakan kongruen jika bentuk dan ukurannya sama. Di sini misal saya berikan contoh, saya berikan contoh persegi panjang dan persegi yang memiliki salah satu sisinya sama. Apakah bangun ini kongruen atau tidak? Jelas bangun ini tidak kongruen. Pertama, karena bentuknya tidak sama. Jadi adik-adik, untuk membandingkan, untuk menemukan kekongruenan, perbandingannya harus sama, yaitu bentuk dan ukurannya. Jadi adik-adik, ada yang mau ditanyakan mengenai materi definisi dari kekongruenan? Kalau ada, silakan. Ya baik, semoga adik-adik paham mengenai materi dari definisi kekongruenan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang syarat-syarat kekongruenan bangun datar. Adik-adik juga mungkin telah tahu syarat apa jika bangun datar kita katakan kongruen. Adik-adik ada yang bisa sebutkan salah satunya? Bangun datar dikatakan kongruen itu harus memenuhi syarat apa? Ya baik, yang pertama syaratnya adalah sisi-sisi yang bersesuaian harus sama besar. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian juga harus sama besar. Kita akan mempelajari mengenai syarat-syarat, atau kita mengidentifikasi syarat-syarat bangun datar kita katakan kongruen. Adik-adik mungkin sudah tahu syarat apa yang memenuhi jika bangun datar tersebut dikatakan kongruen. Ada adik-adik ada yang bisa sebutkan salah satunya? Ya baik, yang pertama itu
Kita akan yang pertama syaratnya adalah sisi-sisi yang bersesuaian harus sama besar. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian juga harus sama besar. Jadi dari syarat-syarat tersebut, adik-adik bisa menentukan mana bank datar yang dikatakan kongruen dan bank datar yang dikatakan tidak kongruen. Selanjutnya kita akan melangkah pada materi ketiga, yaitu mengenai mengidentifikasi persyaratan dua segitiga dikatakan kongruen. Sebentar, pada materi ketiga, adik-adik mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai materi pertama maupun materi kedua ini. Ya baik, kalau tidak ada, kita akan melanjutkan pada materi ketiga. Materi ketiga kita hari ini yaitu mengidentifikasi syarat-syarat kekongruenan dua segitiga. Syarat-syarat kekongruenan dua segitiga ada dua. Yang pertama sama halnya dengan yang syarat bank datar tadi. Jadi segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat. Yang pertama yaitu sisi-sisi yang bersesuaian harus sama besar dan sudut-sudut yang bersesuaian juga harus sama besar. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kita mengenal kriteria yang namanya sisi, sisi, dan sisi. Kriteria tersebut dikatakan memenuhi dua segitiga dikatakan memenuhi syarat tersebut jika ketiga pasang sisinya yang bersesuaian sama besar. Kriteria yang kedua yaitu sisi, sisi, sudut. Bila mana dikatakan memenuhi kriteria tersebut jika dua pasang sisi yang bersesuaian sama besar dan sepasang sudut yang berimpit sama besar. Dan yang ketiga, kita mengenal kriteria sisi, sudut, sisi, di mana salah satu sudut yang bersesuaian memiliki ukuran yang sama atau besar yang sama dan kedua sisinya memiliki ukuran yang sama. Untuk segitiga siku-siku, syaratnya yaitu dikatakan kongruen, dua segitiga siku-siku dikatakan kongruen jika salah satu sisi dan sudut sikunya memiliki ukuran yang sama besar. Ya, itulah materi hari ini adik-adik. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai materi kekongruenan ini, tolong ditanyakan. Karena adik-adik jika ada yang tidak dimengerti, ditanyakan agar kita bahas bersama-sama mana kekurangan-kekurangan yang harus kita perbaiki untuk kemudian bisa melengkapi materi-materi yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Jika tidak ada, selanjutnya kita akan melangkah pada contoh soal. Dan di sini adik-adik sesuai yang pertama tadi, sesuai dengan kelompoknya. Jadi di sini saya berikan dua soal, masing-masing kelompok mengerjakan satu soal, di mana soal pertama untuk kelompok 1 dan soal kedua untuk kelompok 2. Nanti ketika selesai dijawab, adik-adik akan mempresentasikan jawaban dari soal yang telah adik-adik temukan. Ya, kita beri aplaus untuk semua kelompok yang telah tampil. Dengan berakhirnya presentasi kelompok, selanjutnya dari adik-adik mungkin
ada yang bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari pada hari ini? Ya, jika sudah, maka dengan berakhirnya materi ini maka berakhirlah pula pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.